Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak batch 3 periode 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Polimister Romauli Hutapea SPD dengan NIM 2502081086, mahasiswa PPG Daljab batch 3 tahun 2025 dengan program studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di MIS Robani Desa Poraya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dengan materi Aku Suka Kebersihan atau Nizama. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Ya, anak-anak, untuk pagi hari ini coba Ibu periksa kukunya dulu. Tunjukkan kukunya, sayang. Nah, dipotong ya. Ada kumannya. Bersih. Coba. Nah, bersih. Tengok lagi. Satu lagi. Nah, bagi anak-anak yang kukunya panjang, tolong dibersihkan ya, digunting ya. Oke, boleh masuk ke dalam. Yang perempuan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu guru semua. Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semua, tadi sebelum berangkat sekolah mandi enggak? Mandi kan? Ada yang sholat subuh tadi pagi? Tidak boleh bohong. Sholat subuh enggak tadi pagi? Iya. Coba sebelum kita mulai pelajaran kita, coba dicek kerapian pakaiannya, tempat duduknya, sekitarnya dibersihkan, ada sampah enggak? Sudah selesai? Coba ketua kelasnya tadi pimpin doa ya nak. Ayo dipimpin doa. Mulai. Doa sebelum belajar. Ayo mulai. Fahma.
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Ayo sama-sama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, coba dilihat teman-temannya sayang, ada yang nggak hadir hari ini? Semua hadir? hadir. Coba ibu panggil namanya ya, diucapkan hadir. Al-Kadahlawi, Rasid Hafuza Madani, Amalia Putri, Revan Al-Fahri, Gita Karisma, M. Yasir Abdullah, Sidik Cahyono, Raisa Cahaya Airuli. Iya, semua datang ya. Anak-anak semua, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Coba ayo berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Keluarkan suaranya ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo anak-anak semua duduk kembali. Kita tepuk semangat ya, biar semangat belajarnya ya. Coba sama-sama tepuk semangat.
Kita belajar akidah akhlak. Masih ingat dengan materi kita minggu yang lalu? Masih. Apa materi kita minggu yang lalu? Nikmat bersyukur. Apa itu arti nikmat bersyukur? Berterima kasih. Iya, rasa syukur atau rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk hari ini materi pembelajaran kita adalah aku suka kebersihan atau nizama. Anak-anak semua, selanjutnya Ibu mau bertanya, mengapa kita harus mandi setiap hari? Karena kita berteringat akibat Kita wajib mandi setiap hari karena kita sudah melakukan aktivitas. Kita ke sekolah, kita berjalan dari rumah ke sekolah. Sampai di sekolah kita belajar, habis belajar kita bermain di luar. Kita sudah mengeluarkan keringat. Bermain itu di luar itu banyak debu. Sehingga tubuh kita penuh dengan debu. Tubuh kita penuh dengan keringat. Tubuh kita bau. Banyak kumannya, makanya kita harus mandi. Nah, selanjutnya, apakah kebersihan hanya untuk badan? Iya, kebersihan lingkungan di sekitar kita juga sangat perlu. Karena apa? Kalau di lingkungan kita bersih, mau bertanya lagi, apakah kebersihan hanya untuk badan? bukan kebersihan lingkungan sekolah dan rumah juga perlu. Iya, benar, kebersihan lingkungan, rumah dan juga sekolah itu perlu. Kalau kebersihan rumah kita tidak terjaga, kita akan gampang sakit, kita tidak nyaman tinggal di rumah itu. Sama juga dengan kebersihan di sekolah. Apabila kelas kita itu kotor, penuh dengan sampah, penuh dengan sisa-sisa makanan, tentunya kita akan gampang terkena penyakit. Kita akan tidak nyaman belajar, nggak nyaman kita belajar, malas belajar. Karena sudah banyak penuh dengan, kalau sisa-sisa makanan di sini apa yang datang menghinggapi? Iya, lalat. Sisa makanan itu akan dihinggapi lalat. Terus apa lagi? Semut. Semut juga sangat suka dengan sisa-sisa makanan. Sehingga kita tidak nyaman untuk belajar. Kita dikerubuni lalat. Kita digigitin semut. Sehingga kita tidak dapat belajar dengan baik. Oke. Selanjutnya, apakah Allah dan Rasulnya suka dengan orang yang bersih? Ya. Iya, sebagai orang muslim harus selalu menjaga kebersihan. Bagaimana perasaan kalian kalau melihat ruangan kelas kalian kotor? Tidak nyaman saat belajar, aroma ruangan terasa bau. Iya, aroma ruangannya bau, bau sampah, bau kotoran-kotoran, sehingga kita tidak nyaman. Nyaman nggak kalau kita mencium aroma bau bangkai? Tidak. Nyaman nggak kalau kita mencium aroma bau amis di dalam kelas? Iya, tidak. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan di dalam ruangan kelas. Iya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memperlihatkan video animasi tentang kebersihannya, kisah teladan Nabi tentang kebersihan. Oke, mari kita sama-sama melihatnya ya. Rika, aku kan udah bilang, kotak bekalnya dikeluarin dari tas. Tapi kamu lupa terus. Oh, tapi ini. Kenapa marah-marah pada Bika? Itu kotak bekalmu jadi bau. Kalau tidak langsung dicuci kan? Oh, itu kan milik Bika. Mengapa tadi yang marah? Hmm, Semuanya jahat sama Bika. Marah-marah terus. Bika salah terus.
ini. Manusia kecil ini meninggalkan banyak makanan untuk kita. Tapi makanan yang paling lezat tidak bisa kita raih. Sayang sekali. Astagfirullah, ya Allah. Mika mimpi buruk. Dika kok aneh sekali sih akhir-akhir ini. Dia selalu terlihat murung. Kamu kok nggak semangat gitu? Kenapa, Dika? Mika nggak mau bicara sama Kapi. Lah, kenapa? Kan nggak boleh marahan sesama saudara. Mika masih kesal karena kemarin Kabi marah-marah. Kan Kabi udah minta maaf. Aduh, bagaimana kalau mimpi buruk itu muncul lagi? Lindungilah Mika ya Allah. Malam ini kita bisa. Manusia kecil ini penyelamat kita. Astagfirullah, ada apa Dika? Ibu, Dika takut. Ada hantu, Ibu. Dika, Dika. Hantu apa Dika? Dika takut. Serem. Coba tenang dulu. Dika kenapa kak? Entahlah, mungkin Dika mimpi buruk. Di kamar Dika, mereka ada banyak kecil-kecil. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sedang makan. Sepertinya ibu tahu kenapa Dika bisa mimpi buruk. Biar ayah yang periksa. Kemungkinan besar semua ini karena Dika membiarkan makanan sisa tercecer tanpa membersihkannya. Benar kata ibu. Ini ayah menemukan sisa pie dan remahan keripik di lantai. Apakah Dika ingat? Kemarin ibu meminta Dika untuk segera mencuci piring setelah makan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan membiarkannya dimakan setan. Setan makan makanan kita. Benar sekali. Sesungguhnya setan bersama kita dalam segala keadaan, termasuk saat makan. Kalian tahu apa saja yang dimakan oleh setan? 1. Ketika kita makan tanpa berdoa, setan ikut makan. 2. Ketika ada makanan tercecer, itu akan dimakan setan. Menakutkan. Masih ada lagi. Ketika kalian membiarkan makanan tersisa dan tidak menutupnya, membiarkan sampah makanan menumpuk dan tidak membuangnya, dan membiarkan makanan basi. Karena itulah, kita dianjurkan untuk segera mencuci piring setelah makan, mengeluarkan sampah. Sudah melihat video animasinya tadi? Sudah? Iya. Gimana dengan si Bita tadi? Apa dia anak yang baik?
Kenapa si Bita tadi suka menyisakan makanan-makanan sehingga dia selalu mimpi buruk. Iya, dia mimpi buruk karena dia sering menyisakan sisa-sisa makanan. Dia tidak mau membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di ruang kamar tidur dia. Oke, anak-anak, sekarang pengertian kebersihan. Kebersihan atau nijama adalah sebagian dari iman. Bersih itu artinya suci, ya. Bersih itu suci, tidak ada kotoran, pakaian maupun di badan, ya. Kita harus suci. Suci maksudnya makanya kita sebelum sholat misalnya kita harus disuruh untuk mensucikan diri kan, untuk membersihkan diri. Ya tidak, betul enggak? Betul. Ya, betul kan? Boleh kita sholat tanpa berwudu? Tidak. Tidak ya? Mendukung pengertian kebersihan adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara penerapan kita untuk kebersihan? Mandi teratur. Mandi teratur itu seperti apa? Berapa kali kita satu hari mandi? 2. Di waktu apa itu kita mandinya, Nak? Pagi dan sore. Iya, pagi dan sore. Iya, berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, bersih dan rapi. Tidak berpakaian yang kotor ya. Pakaiannya jelek nggak apa-apa, yang penting bersih. Terus tidak jajan sembarangan. Tidak jajan sembarangan dan membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di tempat sampah. Terus membersihkan kelas kita sebelum proses belajar mengajar atau setelah proses belajar kita ya. Allah sangat mencintai kebersihan. Bukti dari hadis, Allah dan Rasulnya sangat menyukai orang yang bersih. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu sebagian dari iman atau an-nazafatu minal iman. Ya. Agama kita, agama Islam sangat mencintai kebersihan. Contohnya, sebelum kita melaksanakan sholat, kita terlebih dahulu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Contohnya kalau kita mengambil wudu, apa yang pertama kita bersihkan? Tangan. Terus Basuh tangan, basuh ubun-ubun, basuh telinga, basuh kaki. Iya. Laki-laki kenapa nggak ada yang menjawab? Nggak mengerti laki-laki? Nggak mengerti laki-laki. Yang kedua, tadi yang pertama berwudu. Yang kedua, kita harus mandi sebelum berangkat sholat ataupun sekolah ya. Sebelum berangkat sholat, kita mandi terlebih dahulu. Sebelum berangkat sekolah, kita mandi terlebih dahulu biar badan kita segar, biar nggak ngantuk ya. Dan yang terakhir, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Memakai wangi-wangian juga boleh, biar wanginya segar. Iya, parfum boleh. Anak-anak, kita melihat perbandingan kelas yang bersih dengan kelas yang kotor. Yang mana kelas yang bersih? Ini kelas yang bersih? Tidak. Ya, ini kelas yang bersih. Kalau di kelas yang kotor ini banyak apanya? Banyak sampahnya, kursinya berserakan ya. Sementara di tempat kelas yang bersih, ada sampah nggak? Tidak. Susunan kursinya rapi atau bagus. Iya. Bisa kan melihat kan? Kalau di sini banyak sampah bertumpukan. Kalau di ruangan yang bersih,
susunan kursinya rapi, sampah tidak ada. Semua ibu mau anak-anak ibu berdiskusi sama-sama temannya, 3 atau 4 orang untuk membahas tentang kebersihan kelas dan lingkungan kita, kebersihan lokasi kelas kita ya. Sekarang ibu meminta kalian berdiskusi sama teman-teman tentang pentingnya membersihkan lingkungan atau ruang kelas. Anak-anak, diskusinya sudah selesai. Sekarang ibu mau bertanya, apa saja yang perlu dibersihkan tadi? Yang kuat sayang, ibu nggak dengar. Badan. Terus pakaian, apa lagi? Tempat ibadah. Tempat ibadah, apa lagi? Sekolah apa lagi? Ibu akan memberikan latihan untuk dikerjakan sekarang dari pembelajaran kita tadi ya. Dikerjakan yang baik dan benar ya. Nanti ibu kumpul ya. Dikerjakan ya latihan yang ibu berikan, yang tertulis di papan tulis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebersihan? Yang kedua, sebutkan hadis. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang ibu kumpul ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah menjaga kebersihan itu penting dilakukan karena Allah dan Rasul-Nya mencintai kebersihan. Jika kita rajin menjaga kebersihan, kita akan mendapat pahala. Selanjutnya, untuk pembahasan kita minggu depan dalam pelajaran akidah akhlak, yaitu Asmaul Husna. Jangan lupa ya anak-anak, bukunya jangan lupa dibawa minggu depan. Buku majalah Asmaul Husnanya jangan lupa dibawa minggu depan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipimpin doa. Doa mau pulang nak. Ayo ketuanya. Selamat siang anak-anak.